Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari yang penuh berkah ini kita ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman Islam. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada pemimpin insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang budiman, di hari yang berkah ini tidak ada salahnya dan tidak ada kelirunya kita meyakini terhadap rukun iman, yaitu salah satunya percaya dan yakin kepada penciptaan Allah yang namanya malaikat. Para pemirsa yang berbahagia, Allah menciptakan malaikat yang wajib diimani itu ada 10. Namun salah satunya adalah malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Hampir semua makhluk tiada berani dengan malaikat yang mencabut nyawa, terutama adalah makhluk manusia. Para pemirsa yang berbudiman, para pemirsa yang bahagia, malaikat Israel itu diciptakan oleh Allah sungguh sangatlah besar. Saking besarnya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, andai kata seluruh air laut sedunia ini kita tuangkan ke kepalanya malaikat Israel, hanya satu tetes. Saking besarnya malaikat Israel. Malaikat Israel ini oleh Allah ditugaskan untuk mencabut semua nyawa yang bermakhluk, terutama manusia. Namun apakah kita sebagai insan, kita sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, sudahkah kita punya bekal untuk menghadapi malaikat maut? Karena malaikat maut ini kalau sudah mencabut nyawanya manusia yang sangat berma'ruf dan memiliki amal ma'ruf yang baik, sehingga malaikat itu mencabut nyawa seseorang itu seperti mencabut benang di dalam tepung. Tetapi kalau manusianya selalu berbuat mungkar, sehingga malaikat Israel sebagai penyebut nyawanya itu bagaikan mencabut roh kita itu seperti mencabutnya di dalam duri. Oleh karenanya, para pemirsa yang berbahagia, 41 hari manusia akan menjelang kematian. Malaikat Israel sudah membuntuti. Sehingga orang yang mau meninggal dari 41 hari itu perbuatnya terkadang aneh-aneh. Kalau kita sudah memiliki amal yang baik, maka nyawa kita, roh kita dicabut oleh malaikat Israel dengan lemah dan lembut. Satu contoh, ada seseorang begitu akan dicabut rohnya dari mulutnya, lalu mulutnya berkata, "Wahai malaikat Israel, lisanku selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi, sehingga malaikat Jibril tidak bisa mengambil roh lewat lisannya tersebut. Lalu malaikat mengambil roh manusia itu lewat telinganya. Lalu telinga berkata, wahai malaikat Israel, kupingku, telingaku selalu mendengarkan hal-hal yang baik, terutama mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, serta ceramah-ceramah para kiai, para guru, para ustadz. Sehingga malaikat Israel tidak bisa mengambil roh manusia itu dari telinganya. Lalu rohnya mau diambil oleh malaikat Israel dari matanya.
mata pun berkata, wahai malaikat Israel, mataku selalu melihat hal-hal yang terbaik, selalu membaca Al-Quran, selalu melihat Al-Quran, dan selalu memandangi yang terbaik. Lalu malaikat Israel lapor kepada Allah, duhai Allah, hamba-Mu saya cabut di setiap lubangnya, setiap mulut, mata, kuping, telinga, dan hidung selalu menjawab, dia selalu berbuat amal ma'ruf, nahi mungkar. Allah bilang, benar, itu adalah hambaku yang selalu berbuat amal ma'ruf, nahi mungkar. Maka catatlah namaku, wahai malaikat Israel, di telapak tanganmu, Allah. Begitu malaikat Israel sudah mencatat ilmu Allah di telapak tangannya, lalu malaikat Israel turun ke bumi hendak mencabut nyawa orang tersebut. Begitu akan dicabut, ya malaikat Israel, engkau mau cabut dari arah mana? Lalu malaikat Israel, saya diutus oleh Allah untuk mencabut rohnya panjenengan lewat telapak tangan yang berlafadzkan Allah. Lalu roh itu ikut dengan kalimah Allah yang ada di telapak tangan. Sehingga rohnya orang yang meninggal tersebut keadaan husnul khotimah, tersenyum melihat amal-amalnya yang baik. Nah, kalau sudah sedemikian, maka pertanyaan bagi kita, sudahkah kita punya bekal? Sudahkah kita punya sangu untuk menghadapi malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita? Begitu nyawa sudah tercabut oleh malaikat, lalu berbondong-bondonglah umat Islam mengadakan rukun kifayah. Mulai dari memandikan, mengafani, dan menyolatkan, lalu menguburkan. Dan di sana juga akan bertemu dengan dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar wa Nakir. Malaikat Mungkar wa Nakir bila bertemu dengan orang yang matinya baik, husnul khotimah, beliau bernampak gagah, ganteng, lemah lembut. Di dalam pertanyaannya juga lemah lembut. Sehingga yang meninggal pun menjawab dengan seksama. Lalu malaikat Mungkar Nakir apabila bertemu dengan orang yang matinya su'ul khotimah, matinya tidak baik, beliau sangat jengis, bahkan bercaling, bahkan wajahnya seram. Kalau boleh kita katakan bahwa matanya di saat itu mendelik seperti besarnya lampu mobil yang kita ketahui. Para pemirsa yang berbahagia, maka hidup ini sebenarnya untuk apa? Hidup ini tiada lain, hanyalah untuk mengabdi, hanyalah untuk berbakti kepada Allah. Sebagaimana di dalam salat dikatakan bahwa sesungguhnya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oleh karenanya para pemirsa yang berbahagia, janganlah takut untuk beramal, janganlah takut untuk bersedekah, janganlah takut untuk berbuat baik. Karena Rasulullah pada satu ketika di dalam masjid mengatakan, para sahabat sekalian, wahai sahabat-sahabatku semua, kalian adalah Islam, tapi belum mukmin. Lalu para sahabat kaget, ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah sahabat baginda Rasul? Bukankah kita ini adalah umat Islam? Sudahkah kita ini, bukankah kita ini sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Benar para sahabat, kata Rasul. Semua para sahabat dikatakan mukmin apabila keluar dari masjid dia bersosialisasi dengan yang lainnya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Oleh karenanya para pemirsa,
yang berbahagia, janganlah kita sampai tidak punya amal di saat malaikat Israel mencabut nyawa kita semua. Oleh karenanya, hadapilah kematian dengan senyum. Hadapilah kematian dengan diakhiri kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agar apa? Agar matinya kita, meninggalnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kalau kita sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak benar, lalu dilakukan, maka dosanya akan lebih besar lagi. Karena apa? Sudah tahu larangan, tapi dilakukan. Oleh sebabnya para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, di malam yang penuh rahmat ini, di malam yang penuh magfirah ini, di malam yang penuh dari jauh siksa neraka ini, alangkah mulianya kita selalu beramal ma'ruf nahi mungkar agar kita selalu mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.